Selama pergelaran Asian Games, bersamaan itu pula ajang sepak bola Liga 1 2018 diistirahatkan. Para pemain kini mulai memasuki masa latihan setelah kurang lebih 10 hari libur. Nah, berbicara soal pemain, kali ini skuad biru kedatangan salah satu punggawa Maung Bandung. Dia adalah Deddy Kusnandar alias Kang Dado. Kali ini kita akan berbincang langsung bersama Kang Dado. Halo Kang Dado, bagaimana kabar ya Kang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Wah, kayaknya ini udah seger nih karena abis liburan ya. Seger apa? Udah digenjot. Tapi udah mulai digenjot lagi ya? Udah mulai kemarin libur agak nggak terlalu jenuh kan. Jadi udah agak segar lah. Tapi udah balik lagi sekarang ke rutinitas seperti biasa. Mulai kembali latihan ya sudah ya? Mulai kapan itu? Udah dari mulai 3 hari lalu. 3 hari, jadi udah mulai panas lagi dong semangatnya ya. Mulai. Ngomong-ngomong tentang liburan kemarin, liburannya banyak tidur atau banyak apa sih? Selama kurang lebih 10 hari ya, 2 mingguan ya? Kemarin libur 2 minggu itu sama, apalagi sekarang kan saya sudah baru punya anak, jadi banyak sama keluarga lah. Jadi banyak bermain sama anak dan sama keluarga, jadi banyak sama keluarga. Oke, banyak quality time ya. Sekarang gilirannya untuk menggenjot semangat kembali ya. Baik, kalau misalnya semangatnya sudah mulai panas nih, sekarang juga kita lagi panas-panasnya Asian Games. Kalau berbicara menurut Kang Dado, prestasi Indonesia di Asian Games saat ini, menurut Kang Dado gimana sih Kang? Kalau menurut saya, prestasi tahun sekarang ini sangat luar biasa. Apalagi saya sebagai pernah mengikuti ajang Asian Games ini, sangat bangga, apalagi di luar target yang saya dengar pemerintah dari semua target 16 emas, tapi sekarang dapat lebih dari target yang dicapai. Jadi saya Asian Games 2018 ini sangat luar biasa dan saya sangat bangga sebagai atlet dan sebagai penonton warga Indonesia. Oke, Kang Dado merasa bangga ya. Yang membuat Kang Dado merasa bangga itu apakah karena semangat para atletnya atau karena targetnya yang sudah melampaui batas ataupun pencapaian Indonesia? Kalau saya lihat bangganya apa lihat dari segi semangatnya dan mungkin kualitas atlet itu sendiri di Asia sekarang, atlet-atlet Indonesia nggak ketinggalan jauh. Kita dulu saya di Incheon Korea emas sangat susah, sekarang dapat 20 emas lebih, itu sangat luar biasa. Jadi saya sangat bangga dengan pencapaian atlet Indonesia dan sangat harus dikasih apresiasi yang sangat tinggi itu. Iya, kalau Kang Dado kan dulu berarti pernah berpengalaman dong ya menjadi skuad timnas untuk Asian Games sebelumnya. Boleh diceritakan nggak sih Kang Dado pengalamannya dulu seperti apa, mulai dari perekrutan sampai proses menjalani sebagai skuad timnas Asian Games sebelumnya? Ya, pengalamannya sangat luar biasa dulu, apalagi kita bermain di Korea dan tekanan lebih tinggi lah di away itu, dan saya dulu main di Persibaya Surabaya dan dipilih untuk mengikuti Asian Games di usia 23. Dan yang saya sangat bangga lagi, apalagi di sana ditunjuk saya sebagai jadi kapten. Oke. Apalagi di sana mungkin kumpulan banyak satu Indonesia pemain-pemain berkualitas, apalagi ada di situ kan dari Asian Games tuh ada 3 plus pemain senior. Itu yang saya sangat bangga bisa memimpin pemain-pemain berkualitas di Indonesia, dan saya sangat bangga bisa menjadi kapten di Asian Games, walaupun ya prestasi sama seperti sekarang sampai babak 16 besar, tapi itu yang sangat kebanggaan saya sendiri di Asian Games Incheon itu. Oke, jadi bisa dibilang Kang Dado ini di Asian Games sebelumnya pentolannya ya, merasa bangga dong ya? Disebut pentolan yang mungkin dipercaya jadi bisa memimpin dari teman-teman, itu yang jadi kepercayaan pelatih itu. Oke, kalau dulu posisinya apa nih Kang Dado? Sama seperti sekarang, midfield, gelandang tengah. Gelandang tengah, oke, luar biasa sekali. Selama menjalani sebagai skuad timnas Asian Games sebelumnya, pasti dong ada kendala. Kendala apa sih yang biasanya dirasakan oleh para pemain itu? Khususnya untuk Kang Dado. Ya, disebut kendala, mungkin persiapan yang mungkin dari zaman dulu sampai sekarang, persiapan apalagi bentrok sama kompetisi, ya itu yang sangat persiapan agak mepet-mepet. Dari itu yang mungkin buat kedepannya kita persiapan yang lebih dimatangkan lagi, apalagi untuk mencapai prestasi tinggi itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh. Oke, nah kalau misalnya kita bandingkan nih dengan timnas sepak bola di Asian Games untuk tahun ini, kalau Kang Dado melihat perbandingannya dengan dengan Asian Games sebelumnya, perjalanannya seperti apa menurut Kang Dado? Kalau saya lihat selama pergelaran Asian Games sekarang dengan yang dulu, mungkin sama-sama kita mempunyai skuad yang sama dan pelatih mungkin yang sama yang berkualitas, tapi saya lihat bangga dengan
sampai sekarang kualitas permainan sepak bola Indonesia menurut saya semakin kesini makin meningkat ya. Walaupun prestasi belum dapat, tapi saya step by step saya lihat permainan yang sekarang Coach Luis Milla udah mulai meningkat, dan dari segi permainan saya lihat sudah bisa mendominasi dari segi pertandingan. Jadi saya optimis kedepannya lebih baik persepak bolaan Indonesia. Oke, dibandingkan Asian Games sebelumnya menurut Anda. Nah, ya kalau misalnya menurut Anda bukan berarti Asian Games itu jelek. Jelek ya, tapi lebih bagus ya, ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah, kalau misalnya ada peningkatan, artinya memang harus ada yang terus diperbaiki. Ya. Apa kira-kira yang harus diperhatikan oleh timnas sepak bola untuk Asian Games tahun ini? Ya pasti pertama ya satu persiapan, dan itu pembinaan, dan yaitu kita semua itu dalam lingkungan teamwork itu yang harus kita diprioritaskan. Oke, baik Kang Dado, kita terakhir kan melihat adalah permainan melawan Indonesia melawan Uni Emirat Arab. Nah, kalau misalnya komentar dari Kang Dado nih, menurut penggawa Maung Bandung seperti apa sih permainan terakhir kemarin? Saya berkomentar sebagai penonton aja. Sebagai penonton? Sebagai penonton, ya pasti semua sama penonton dengan pertandingan itu sangat kesal sama pengawas pertandingan wasitnya. Oke. Dari segi saya, yang pertandingan itu kita Indonesia sudah main bagus, dan ya pasti saya sebagai pemain juga kalau dicurangi sama wasit pasti mental agak turun. Apalagi saya lihat lah penalti yang pertama menurut pandangan saya sebagai penonton dan saya itu itu fair, tapi yang penalti kedua itu yang bisa menentukan, menurut saya kurang lah, itu yang jadi pasti mental. Tapi saya apresiasi buat pemain yang sudah sampai menit-menit terakhir sampai adu penalti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi pengalaman dari Kang Dado ini bisa juga memberikan suatu pandangan supaya kita tuh sebagai penonton juga tidak langsung down ya melihat permainan kemarin ya Kang Dado. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Persib nih, saya penasaran. Tadi Kang Dado katanya sudah liburan selama kurang lebih 2 minggu, katanya sudah quality time. Tapi yang bikin saya penasaran nih Kang Dado, apakah kemarin selama 2 minggu itu hanya liburan di rumah saja atau tetap sih melakukan seperti aktivitas fisik ataupun latihan supaya nggak ketika masuk nih mulai latihan ke Senin kemarin kerasa banget gitu loh latihannya? Ya pasti liburan kita, tim pelatih juga sudah menyiapkan, yang pemain sendiri sudah ngasih PR lah. Jadi ada kayak kalau di sekolah kita kasih PR, kita kasih PR juga. Jadi kita tidak kaget untuk latihan yang awal ini. Apalagi awal ini jeda kompetisi, ini bukan pre-season bukan awal kompetisi, jadi sekarang udah harus siap. Jadi tim pelatih sudah mengasih PR walaupun kita liburan, kita sudah dikasih tugas lah. Jadi latihan sama kayak di itu, cuma beda tempat aja. Oke, jadi tidak semata-mata liburan di rumah ya, tapi tetap ada melatih fisik juga. Ini kita kan sebentar lagi Persib akan menghadapi Arema nih, Kang Dado. Lalu persiapan yang dilakukan oleh Persib apa aja sih? Persiapan pasti, apalagi kita sekarang mungkin di peringkat pertama, kita peribahasa kita selalu pelatih menekankan kita lebih susah mempertahankan daripada merebut. Makanya setiap pertandingan, walaupun itu lawan Arema, lawan siapapun, kita pengen wajib 3 poin. Jadi makanya kita persiapkan dari sekarang untuk kedepannya pasti pertandingan lebih berat lagi. Jadi kita harus siapkan mental, fisik, itu yang tim pelatih. Oke, jadi mental, fisik harus dipersiapkan. Dari mental dan fisik ini yang paling berat mana nih yang harus dipersiapkan, Kang Dado? Kalau sama saya 50-50 sama aja sih. Harus yang lebih, kalau kata saya si mental itu yang lebih itu. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang Arema, ini bukan lawan yang biasa ya. Ini harus ada yang diwaspadai. Kira-kira apa nih yang paling penting harus diwaspadai dari Arema menurut Kang Dado? Kita tahu Arema tim besar dan di sana banyak pemain-pemain berkualitas, jadi saya tidak mau waspadai salah satu pemain, jadi kita harus waspadai semua pemain, dan itu yang kita persiapkan, dan saya pribadi persiapkan dan tim pelatih persiapkan. Jadi saya berharap juga dukungan dari Boboto untuk hari nanti melawan Arema. Mudah-mudahan kita bisa menang lagi dan kita bisa juara untuk tahun ini. Oke, baik, terima kasih Kang Dado atas perbincangan singkat kita untuk sama-sama. Pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi ya, supaya para pendukung ataupun fans-fansnya Persib Bandung juga merasa semangat lagi ya. Mudah-mudahan Kang Dado juga nanti melakukan pertandingan dengan sukses selalu ya Kang Dado ya. Terima kasih telah hadir ke studio kami. Selamat beraktivitas kembali ya Kang Dado ya.
Ya pemirsa, tetap di Skuad Biru ya sobat, setelah ini masih akan ada informasi menarik lainnya.